Indonesia didirikan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sila ini lah yang kemudian sesungguhnya melandasi Indonesia as a religious modern state. Religious modern state itu dibangun berbasis pada semangat religiositas dan semangat kebangsaan yang harus berdiri sederajat. Kedua-duanya adalah penting bagi Indonesia untuk menyongsong tantangan zaman ke depan di era revolusi industri 4.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Saya akan share screen, akan membagikan materi saya melalui tayangan ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Anda sekalian. Yang saya berikan ini, materi yang saya sampaikan ini bertema urgensi nilai-nilai religiusitas dan kebangsaan. Saudara-saudara sekalian, jadi kebangsaan adalah sesuatu yang bersifat subjektif dari kelompok masyarakat yang mensyaratkan pentingnya persatuan dari yang berbeda. Kebangsaan atau nationality sekali lagi adalah sikap aktif, bersifat subjektif, yang tentu kita harus membedakan dengan apa yang disebut dengan negara. Kalau berdirinya sebuah negara, itu memerlukan syarat-syarat hukum yang merupakan syarat-syarat objektif. Syarat-syarat objektif itu adalah, pertama, negara itu atau disebut negara kalau memenuhi syarat. Pertama, harus ada wilayahnya yang tertentu batas-batasnya. Yang kedua, ada pemerintahan yang legitimate, diakui oleh rakyatnya. Yang ketiga, ada rakyat yang diikat dalam satu kesatuan yang ada di dalam suatu wilayah negara. Jadi singkatnya, untuk berdirinya sebuah negara itu ada syarat objektif, yaitu ada penduduk, ada wilayah, dan ada pemerintahan. Dan ada syarat keempat, yaitu kemampuan untuk melakukan hubungan internasional. Nah, itu yang disebut dengan syarat-syarat objektif, syarat-syarat yang ditentukan oleh ketentuan hukum, dan syarat itu harus empirik, harus nyata. Itu ditentukan di dalam Konvensi Montevideo tahun 1933 di pasal 1. Nah, itu berbeda dengan yang namanya kebangsaan atau nationality. Kalau negara atau keberadaan negara memerlukan syarat objektif, maka kebangsaan itu memerlukan syarat subjektif, yaitu keinginan dari warga untuk bersatu ya dari yang berbeda-beda itu. Oleh karena itu, dikatakan bahwa kebangsaan itu tidak bersifat alami. Ada kehendak bersama untuk melanjutkan kehidupan bersama. Dan tentu hal itu dilandasi oleh kesamaan pandangan hidup, nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat bersangkutan dalam melanjutkan kehidupan hidup secara bersama dalam suatu wilayah yang itu disebut sebagai negara. Jadi di dalam negara ada semangat kebangsaan yang harus dibangun. Dengan demikian, maka bisa disebut bahwa kebangsaan adalah
titik yang mempertemukan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945, maka sesungguhnya Indonesia ini merupakan negara yang terdiri dari kerajaan-kerajaan ya, yang tersebar di Nusantara. Jadi kebangsaan itu tentu memerlukan kerelaan ya. Untuk menumbuhkan kebangsaan tentu harus ada kerelaan dari para raja-raja pada masa lalu itu untuk melebur menjadi satu, menjadi bangsa Indonesia. Dan itu upaya-upaya untuk melebur, upaya-upaya untuk melakukan pendekatan supaya raja-raja ini melebur menjadi satu sebagai bangsa Indonesia, itulah yang dilakukan oleh para pendiri bangsa ini. Berbicara tentang kebangsaan, maka di dalam sejarahnya juga kebangsaan itu merupakan bentuk reaksi terhadap kesewenang-wenangan. Kebangsaan itu di dalam historisitasnya merupakan kesadaran tentang adanya musuh bersama yang harus dilawan bersama. Tentang prinsip sila kebangsaan dalam persatuan Indonesia. Kebangsaan Indonesia sesungguhnya tumbuh karena persatuan nasib, persatuan antara orang dengan tanah air, tempat hidupnya. Jadi dengan demikian, maka sebenarnya di dalam kebangsaan itu ada semangat atau ada rasa bahwa orang Indonesia itu merasa satu dengan tempat dia hidup, gitu. Merasa satu dengan tempat dia hidup. Jadi ada perasaan bahwa dia merupakan bagian dari alam di tempat di mana dia hidup. Inilah kosmologi yang sebenarnya hidup di bangsa-bangsa timur yang di dalamnya juga termasuk bangsa Indonesia. Nah, berbicara tentang persatuan Indonesia, persatuan Indonesia itu didasarkan pada semangat kebangsaan dan religiusitas. Dan didasarkan pada kesadaran tentang realitas adanya keberagaman dan kebangsaan ini yang mewujud dalam persatuan Indonesia ini menumbuhkan rasa saling menghormati. Jadi ada elemen-elemen penting di dalam persatuan Indonesia, yaitu didasarkan pada semangat kebangsaan dan religiusitas, menyadari adanya realitas keberagaman, dan yang ketiga, kebangsaan menimbulkan rasa saling menghormati. Untuk itulah, maka perlu ditumbuhkan rasa cinta tanah air dan persatuan untuk selalu ada di dalam jiwa di bangsa Indonesia. Apalagi menyambut revolusi 4.0 ke depan. Ini menjadi penting ya, karena dari segala sisi Indonesia harus survive menghadapi revolusi 4.0. Kebangsaan mempunyai elemen-elemen yang penting, yaitu semangat religius, semangat untuk melindungi alam lingkungan hidup, dan semangat untuk melindungi manusia dalam kehidupan. Semangat untuk menghargai kehidupan manusia, dan juga menghargai keberagaman. Jadi inilah ada 3 elemen penting setidaknya, yaitu religiusitas sebagai pengakuan atau sikap kepasrahan kita tentang sesuatu yang ada lebih tinggi dari kita yang telah mentitahkan kita. Yang kedua, semangat untuk melindungi alam dan lingkungan hidup yang juga merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan semangat untuk sesama melindungi manusia bersama-sama menghormati hak asasi. Karena masing-masing manusia juga adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kebangsaan itu pun juga mengalir dari semangat religiusitas. Nah, berikutnya, dalam rangka itulah maka untuk menjaga dan
membangun semangat kebangsaan itu menjadi hal penting. Menjaga dan membangun semangat kebangsaan itu harus dikonkretkan dalam tindakan-tindakan yang nyata. Di dalam uraian ini, secara struktur, saya membagi menjadi 3 hal yang harus dilakukan dalam rangka menjaga dan membangun semangat kebangsaan, yaitu melalui proses-proses kelembagaan, yang kedua melalui proses-proses regulasi, yang ketiga melalui proses-proses pembudayaan. Ketiga hal itu harus dilakukan secara simultan, secara bersama-sama. Nah, kalau kita melihat menjaga dan membangun semangat kebangsaan melalui proses-proses kelembagaan, maka hal-hal yang pokok yang perlu dilakukan antara lain adalah memperkuat komitmen sebagaimana yang telah tertuliskan dalam konsensus dasar sebagaimana pernah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini harus menjadi komitmen bersama dari segenap bangsa Indonesia. Yang kedua juga menjaga dan membangun melalui proses-proses kelembagaan juga menyangkut di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, dan juga politik dalam negeri. Jadi misalnya di dalam politik dalam negeri adalah pembuatan regulasi-regulasi yang ada di daerah. Maka harus ada pengawasan terhadap regulasi-regulasi yang ada di daerah supaya itu tidak menyimpang dari ideologi Pancasila. Nah, terkait dengan apa yang baru saja saya sampaikan adalah menjaga dan membangun semangat kebangsaan melalui proses-proses regulasi. Nah, terkait dengan proses-proses regulasi ini, yang harus dilakukan adalah membangun regulasi yang berwawasan 4 konsensus dasar dan juga melaksanakan evaluasi regulasi yang bertentangan dengan 4 konsensus dasar. Sebagaimana kita ketahui, di Indonesia ini yang terdiri dari wilayah provinsi, kabupaten, dan kota, ternyata masih banyak sekali peraturan perundang-undangan, produk peraturan perundang-undangan di daerah yang substansinya bertentangan dengan ideologi Pancasila. Ini menjadi PR besar kita, ya, karena peraturan perundang-undangan yang seperti itu tentu peraturan perundang-undangan yang tidak bisa dibenarkan karena sangat diskriminatif dan bertentangan dengan ideologi Pancasila. Sebagaimana kita ketahui dan harus diketahui adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sudah diperbarui atau diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan, di pasal 2 disebutkan bahwa sumber dari segala sumber hukum negara adalah Pancasila. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan di daerah harus tidak boleh menyimpang dari ideologi Pancasila. Selanjutnya, menjaga dan membangun semangat kebangsaan dilakukan juga melalui proses-proses budaya. Ini menjadi penting. Ya. Budaya dalam hal ini saya konsepsikan sebagai produk dari pola-pola perilaku yang terus-menerus, yang kemudian pola perilaku yang terus-menerus itu dianggap oleh masyarakat bersangkutan sebagai keharusan. Dan budaya itu bersumber dari perilaku, dan perilaku itu bersumber dari nilai-nilai yang sudah dikukuhi atau sudah dianut oleh masyarakat bersangkutan. Tentu yang disebut dengan nilai-nilai ini bersumber dari pengalaman hidup, yaitu pengalaman fakta dan pengalaman batin seseorang atau komunitas bersangkutan. Nah, dalam hal ini Pancasila itu juga bisa dimaknai sebagai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, karena dalam sejarahnya prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila itu sesungguhnya juga bersumber dari nilai-nilai yang sudah hidup di
dalam bangsa Indonesia. Sekali lagi, nilai-nilai itu dikonsepsikan sebagai sesuatu yang abstrak yang bersumber dari pengalaman hidup, fakta, maupun pengalaman batin seseorang atau komunitas. Tentu nilai-nilai itu kemudian dipahami dan kemudian ada pemilihan atau seleksi atas nilai-nilai itu. Ada nilai yang baik, ada nilai yang tidak baik, dan nilai yang baik-baik itulah yang kemudian menjadi bagian atau menjadi prinsip-prinsip yang itu terkandung di dalam Pancasila. Kebangsaan menjadi modal dalam membangun Indonesia sebagai religious modern state. Religiositas dan kebangsaan itu mempunyai hubungan yang sangat terkait erat. Kedua-duanya penting. Menjaga religiositas itu penting, tetapi sekaligus menjaga kebangsaan itu juga merupakan hal penting. Keduanya juga dalam rangka menjaga keberlanjutan bangsa. Indonesia sebagai negara modern yang religius. Jadi Indonesia as a religious modern state itu mengadopsi dua gagasan-gagasan besar, gagasan barat dan gagasan timur ya. Nah, kita akan melihat lebih lanjut gagasan barat dan gagasan timur yang itu bersinergi diterima oleh para pendiri bangsa ini untuk mendirikan bangsa Indonesia yang kemudian saya konsepsikan Indonesia as a religious modern state. Kalau kita lihat, maka dari filsafat barat, kita menerima ajaran-ajaran tentang penekanan pada hak-hak individual. Ya. Di dalam filsafat barat itu ada pemisahan antara agama dan filsafat. Dibangun secara dialektis, dan filsafat barat itu berciri mencari dan membuktikan kebenaran. Filsafat barat sangat didominasi dalam paradigma Aristotelian. Nah, jadi secara ringkas dapat dikatakan ciri dari filsafat barat itu adalah rasional sekali. Dan filsafat barat yang seperti itulah yang mendasari tatanan sosial masyarakat barat. Nah, terkait dengan filosofi atau filsafat barat dan filsafat timur. Filsafat barat itu sangat menekankan pada hak individual, ada pemisahan antara agama dan filsafat, dibangun secara dialektis, dan filsafat barat itu mencari dan membuktikan kebenaran secara empirik. Jadi intinya adalah mencari pembuktian. Filsafat barat sangat dinamis dalam paradigma Aristotelian. Jadi yang seperti inilah yang mendasari tatanan sosial masyarakat barat. Nah, berbeda dengan itu adalah di filsafat timur. Filsafat timur ini sangat menekankan pada kebersamaan atau togetherness. Yang kedua, tidak ada pemisahan antar agama dan filsafat. Ya, tidak ada pemisahan antar agama dan filsafat. Dibangun secara dialektis, artinya itu dari satu proses ke proses berikutnya itu selalu terkait, dan berparadigma pada kepasrahan dan percaya. Kalau di filsafat barat itu pada pembuktian. Dia tidak percaya kalau itu belum bisa dibuktikan. Tetapi dalam filsafat timur itu yang dibangun adalah kepasrahan dan percaya. Filsafat timur sangat mengedepankan keabadian atau eternality. Sedangkan filsafat barat itu pada dinamika, pada perubahan. Nah, filsafat barat dan filsafat timur ini, saudara-saudara sekalian, itu juga menjadi sesuatu yang dipelajari dan dipahami oleh para pendiri bangsa ini dan kemudian disinergikan, ya, disinergikan. Artinya para pendiri bangsa ini ya
bisa dikatakan mensinergikan produk-produk tatanan sosial masyarakat Barat yang bersumber dari filsafat Barat dan sekaligus produk tatanan sosial dari masyarakat Timur yang bersumber dari filsafat Timur. Nah, kalau dari produk tatanan sosial masyarakat Barat, maka kita bisa menemukan beberapa warisannya, misalnya tentang bentuk negara republik. Yang kedua, demokrasi atau kedaulatan rakyat. Yang ketiga, nomokrasi atau negara hukum. Lalu konsep negara kesejahteraan atau welfare state. Yang kelima adalah sistem hukum modern, the legal modern system. Jadi, republik, demokrasi, nomokrasi, negara kesejahteraan, dan sistem hukum modern itu adalah warisan produk tatanan sosial masyarakat Barat yang juga kita adopsi. Sedangkan dari produk tatanan sosial masyarakat Timur, kita para pendiri bangsa menerima gagasan-gagasan besar tentang kekeluargaan, religiositas, kebersamaan, musyawarah, dan juga penghargaan atas kearifan lokal. Jadi ini yang dari filsafat Timur yang kita terima, yang diadopsi oleh para pendiri bangsa. Kedua produk tatanan sosial ini itu disinergikan dan menjadi landasan pembentukan apa yang disebut dengan negara Indonesia yang berketuhanan. Yang saya sebut di sini religious modern state. Indonesia sebagai negara modern yang religius. Nah, di dalam gagasan Indonesia sebagai negara modern yang religius, dengan demikian Indonesia didirikan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sila inilah yang kemudian sesungguhnya melandasi Indonesia as a religious modern state. Dilandaskan pada Pancasila. Dan keberadaan atau peran Pancasila itu adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Jadi dengan demikian kita berbicara Pancasila itu bukan sekedar penuntun tingkah laku yang selama ini kita kenal, tetapi sesungguhnya ada rencana-rencana besar para pendiri bangsa ini dengan mengarus utamakan Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tentu mewujudkan hal-hal yang barusan saya sampaikan tadi itu bukan pekerjaan mudah. Banyak tantangan-tantangan penanaman nilai-nilai kebangsaan. Yang pertama adalah hilangnya Pancasila dalam wacana publik pasca reformasi, atau setidaknya berkurangnya diskursus Pancasila ya pasca reformasi. Sebagaimana kita ketahui ya, reformasi di Indonesia terjadi pada tahun 1998. Yang waktu itu kemudian semangat reformasi salah satunya berimplikasi pada pembubaran BP7. Setidaknya BP7 mempunyai peran untuk memperkenalkan kepada kita tentang Pancasila. Tetapi sesudah BP7 waktu itu dibubarkan, maka semakin hilang Pancasila dalam wacana publik. Yang kedua adalah melemahnya pengarus utamaan Pancasila dalam dunia pendidikan. Selama ini Pancasila hanya dipelajari sebagai ilmu pengetahuan.
Kalau Pancasila dipelajari sebagai ilmu pengetahuan, maka cara mengkonsepsikannya adalah dalam cara seperti berpikir positivistik, yaitu Pancasila itu menjadi sesuatu di luar diri kita untuk kita pelajari atau sekedar dipelajari, tetapi bukan untuk kemudian diimplementasikan. Nah, hal seperti itu yang kemudian sangat memprihatinkan dan membuat warga, khususnya generasi muda, semakin jauh dari pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila. Tantangan berikutnya adalah juga sikap memungkiri realitas bahwa kita ini beragam. Bahwa manusia Indonesia ini juga selain beragam, juga berdiri sederajat. Yang satu tidak bisa di atas yang lain. Nah, memungkiri realitas keberagaman itu sesuatu yang sangat-sangat aneh begitu di Indonesia. Karena realitasnya kita ini memang beragam. Justru sebenarnya keberagaman itu, keberbedaan-keberbedaan itu merupakan rahmat karena justru dengan itu Indonesia menjadi kuat. Kalau kita ambil contoh misalnya keberagaman adalah terkait dengan keragaman hayati yang ada di Indonesia. Keberagaman atau keragaman hayati di Indonesia atau lebih sering disebut biodiversity di Indonesia itu merupakan hal yang sangat berguna bagi penyediaan obat-obatan sebenarnya. Bahan mentah bagi obat-obatan adalah keragaman hayati yang ada di dunia. Dan Indonesia termasuk negara yang mempunyai keragaman hayati yang tinggi, ya. Sampai sekarang pun masih diakui, sekalipun itu pun sudah mulai berkurang. Tetapi keberagaman itu menjadi penting karena bagi dunia keberagaman tumbuhan atau keberagaman hayati itu merupakan wahana penyediaan bahan mentah untuk pembuatan obat. Jadi ada gunanya juga bagi kepentingan kemanusiaan. Itulah sebenarnya salah satu contoh ya dari manfaat keberagaman. Ada kekuatan yang bisa diambil dari sebuah keberagaman. Nah, tantangan berikutnya dari penanaman nilai-nilai kebangsaan adalah ekses dari dominasi pasar bebas. Ekses, jadi ada dampak negatif dari pasar bebas, ya. Karena pasar bebas itu bukan hanya terkait dengan soal ekonomi, tetapi juga terkait dengan peraturan perundang-undangan, terkait juga dengan sikap budaya masyarakatnya. Antara lain sikap-sikap yang disebut kosmopolitan dan sebaliknya di sisi atau di muara yang lain adalah sikap-sikap individualisme. Kemudian tantangan penanaman nilai-nilai kebangsaan berikutnya adalah berkembangnya paham dan ideologi yang sesungguhnya tidak bersumber dari budaya bangsa. Sebagaimana kita ketahui, pasca reformasi 1997-1998 itu, ketika Pancasila itu kemudian jauh dari wacana publik, maka yang justru mudah masuk di Indonesia adalah ideologi-ideologi asing atau ideologi-ideologi yang bersifat transnasional, dan itu masuk dalam pemahaman para generasi muda. Sehingga kemudian kita bisa paham kalau kemudian generasi muda lebih tertarik dengan itu dan tidak tertarik dengan Pancasila. Nah, ini hal-hal yang bisa disebut menjadi tantangan penanaman nilai-nilai kebangsaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya lanjut presentasi ini. Jadi ini penjelasan tentang globalisasi dan reformasi yang saling berhubungan. Kiranya apa itu globalisasi dan reformasi? Mungkin perlu saya sampaikan sedikit bahwa globalisasi adalah fenomena perluasan hubungan-hubungan sosial yang dari bersifat lokal menjadi mengglobal berkat kemajuan teknologi informasi. Ada kesadaran-kesadaran baru yang telah dibangun dari proses globalisasi, yaitu yang pertama,
adanya pemberlakuan pasar bebas multilateral. Yang kedua, globalisasi menimbulkan kesadaran di bidang HAM dan demokrasi. Yang ketiga, globalisasi menuntut adanya minimalisasi peran negara. Kemudian yang berikutnya, globalisasi juga menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik. Yang berikutnya, globalisasi juga memberikan kesadaran tentang perspektif gender, tentang perspektif bagaimana sesungguhnya dan seharusnya laki-laki dan perempuan itu berperan di dalam masyarakat, ya, dan bagaimana penghargaan atas kedudukan laki-laki dan perempuan. Atribut gender selalu harus diperhatikan, misalnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau dalam pembuatan kebijakan. Selanjutnya, globalisasi juga memberikan kesadaran tentang perlunya perlindungan lingkungan hidup. Jadi, globalisasi juga menimbulkan kesadaran-kesadaran positif selain ada ekses-ekses negatifnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, globalisasi yang terjadi pada sekitar tahun 1989-1990 ini, itu juga langsung atau tidak langsung berpengaruh juga pada terjadinya reformasi tahun 1997-1998 di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, reformasi 1997-1998 itu juga merupakan peristiwa yang mengandung tuntutan-tuntutan, ya. Pertama, penghormatan hak asasi manusia. Yang kedua, tuntutan demokratisasi di segala bidang. Yang ketiga, tuntutan penghormatan hukum. Yang keempat, tuntutan tentang kebebasan pers. Yang berikutnya, tuntutan tentang harus adanya anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada tuntutan untuk tata kelola pemerintahan yang baik, dan yang terakhir, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, kalau kita lihat dari kedua peristiwa itu, bisa dikatakan bahwa globalisasi secara langsung atau tidak langsung itu memberi implikasi pada reformasi 1997-1998. Bapak Ibu sekalian, pada gambar sebelumnya tadi sudah saya sampaikan bahwa reformasi 1997-1998 itu kemudian mempunyai efek atau dampak lebih lanjut, yaitu pembubaran BP7 misalnya. Ya, BP7 yang selama kurun waktu sejak tahun 1978 itu mengawal program-program P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, itu lalu dibubarkan. Maka akibatnya apa? Akibatnya adalah Pancasila menjadi hilang dalam wacana publik. Nah, lebih lanjut, kemudian akibat dari hilangnya Pancasila dari wacana publik itu, maka bisa dikatakan yang terjadi di Indonesia adalah bangsa Indonesia menjadi kehilangan yang disebut dengan light star atau bintang penuntun. Yang tadi disebabkan karena hilangnya Pancasila dalam wacana publik, ya. Kemudian yang terjadi karena juga melemahnya pengarus utamaan Pancasila dalam pendidikan dan berkembangnya paham dan ideologi asing yang tidak bersumber dari budaya bangsa. Jadi ada sebab akibat di sini yang akhirnya berujung pada hilangnya, ya, bintang penuntun itu yang sebenarnya berguna dalam menuntun arah bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Dampak lebih lanjut kemudian apa? Terjadi ini, tumbuhnya eksklusivisme, intoleran, sikap anti keberagaman, dan kuatnya politik identitas di Indonesia. Selain itu juga tumbuh semangat individualisme, kosmopolitanisme, sikap-sikap sektarian, lalu sikap-sikap ahistoris, sikap-sikap yang menyangkal tentang kebenaran sejarah
menyangkal tentang jasa-jasa para pendiri bangsa ini. Sikap kosmopolitan adalah sikap yang berangkat dari cara berpikir bahwa diri seseorang itu merasa dirinya menjadi anggota bangsa-bangsa di dunia, menjadi anggota masyarakat global, dan seolah-olah melepaskan diri dari komitmennya sebagai anggota atau sebagai warga suatu negara. Sikap kosmopolit, sikap yang selalu merasa seolah-olah tidak ada yang membatasi dirinya, sebagai warga suatu negara. Nah, jadi sikap-sikap yang saya sebutkan ini adalah sikap-sikap atau keadaan yang muncul dari hilangnya Pancasila di dalam wacana publik, dan juga karena hilang dalam wacana pendidikan, dan juga sudah tidak banyak dibicarakan ya dalam kebijakan-kebijakan publik. Nah, hal ini semua juga berakibat hilangnya semangat kebangsaan. Jadi dalam beberapa kurun waktu kita juga jarang membicarakan masalah kebangsaan. Sesuatu yang penting yang mempertemukan kita sebagai masyarakat bersama-sama di dalam dunia realitas, di dalam alam fakta. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, lalu apa yang harus dilakukan? Tentu untuk membicarakan apa yang harus dilakukan, kita berangkat dari dampak yang baru saja saya sebutkan tadi. Sehingga kalau ditanyakan apa yang harus dilakukan untuk memupuk semangat kebangsaan yang itu berguna dalam rangka membangun religious modern state, maka yang harus dilakukan adalah menghadirkan kembali Pancasila dalam wacana publik dengan metode secara bertanggung jawab. Yang kedua, memperkuat pengarus utamaan Pancasila dalam pendidikan, lalu menghadirkan atau menyadarkan tentang adanya realitas keberagaman, sesuatu yang tidak bisa dipungkiri di Indonesia. Yang berikutnya adalah untuk selalu makin meningkatkan pemahaman bahwa kita ini berdiri sederajat satu sama lain, sehingga harus saling menghormati, harus saling menjaga kesederajatan ini melalui kesepakatan-kesepakatan. Jadi semua peraturan perundang-undangan harus dibuat melalui proses-proses berbasis kesepakatan. Karena kesepakatan itu merupakan bentuk pengakuan akan kesederajatan manusia. Lalu apa yang harus dilakukan lebih lanjut adalah menghadirkan ekonomi berbasis Pancasila untuk mewujudkan keadilan sosial. Ini menjadi penting karena sesungguhnya Pancasila itu diproyeksikan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Dan itu bisa dilakukan melalui pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, dan sasaran-sasaran pembangunan itu dilaksanakan berbasis regulasi yang tidak boleh bertentangan dengan ideologi Pancasila. Lalu apa yang harus dilakukan berikutnya? Tentu adalah mengaktualisasikan Pancasila sesuai dengan tantangan zaman di era sekarang dalam rangka menyongsong revolusi 4.0. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menumbuhkan sikap inklusivisme. Jadi kita menjadi masyarakat yang terbuka, menjadi masyarakat yang toleran, lalu mengobarkan semangat keberagaman, ya, diversitas, lalu menumbuhkan perasaan sesama bangsa di antara mereka yang tinggal di bumi Indonesia ini. Ditumbuhkan semangat perasaan sesama satu bangsa. Yang berikutnya tentu harus dihilangkan sikap-sikap yang mengarah pada individualisme, kosmopolitanisme,
sikap sektarian, dan sikap ahistoris. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, saudara-saudara sekalian, ini adalah modal menuju Indonesia sebagai religious modern state. Nah, jadi demikian Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian, ya, terkait dengan apa yang telah kami sampaikan, kesimpulannya adalah bahwa religious modern state itu dibangun berbasis pada semangat religiusitas dan semangat kebangsaan yang harus berdiri sederajat. Kedua-duanya adalah penting bagi Indonesia untuk menyongsong tantangan zaman ke depan di era revolusi industri 4.0. Apa yang telah saya sampaikan, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Salam Pancasila.